Halo semuanya, apa kabar? Semoga kalian keadaan sehat ya, dan semoga kalian tetap menjaga kesadaran kalian agar siapa tahu nih teman-teman yang ada di sini nih ataupun yang sedang menonton nih, bisa jadi kalian lagi ada problem masalah atau apapun itu, penting banget loh namanya kesadaran agar keputusan-keputusan yang kalian ambil bisa lebih tepat dan pastinya lebih positif. So, hari ini kita kedatangan seorang yang luar biasa banget, artis favorit gue kali ya. Yang wah ini keren banget deh, pokoknya benar-benar yang bisa dikatakan TPS ini, teman perjalanan spiritual ini, salah satu orang yang benar-benar gue mau undang banget. Beliau ini siapa lagi kalau bukan Marshanda. Apa Halo, kabar? baik, alhamdulillah Mas Bro. Aduh, Aku panggilnya jadi Mas juga apa? nggak apa-apa, nama aja boleh Ryu, boleh Ibiza, Apa? atau memang Dana manggil nama asliku Prama boleh. Jadi maunya dipanggilnya apa? Up to you. Rio. Ya Ryu aja, Ryu itu Rio. naga ya. Oke. Yang kayak Street Fighter dan sebagainya, aku terinspirasi dari situ. Oke. Dari Ibiza Rio itu ada artinya. Oke. Ibiza itu kan kota pariwisata di Spanyol. Yes. Rio itu naga kan. Kalau digabungin ada artinya tuh. Apa tuh? Naga nyasar ke kota, nggak bercanda. Memang garing sih, memang garing ya. Gue suka bercanda hal-hal seperti itu. So, thanks for coming. Ya, sama-sama dengan senang hati. Dan aku itu banyak nonton dirimu itu di Daniel Mananta, dan itu very mind blowing buat aku, dan itu buat aku kayak wah ini keren banget nih, pelajaran sesuatu hal yang berharga banget gitu, maksudnya yang luar biasa lah. Nah, so terakhir main film itu di Induk Gajah ya, yang season 2, Betul, right? Betul. Nah, season pertama dan season 2 itu luar biasa, aku nonton. Oh ya? Ya, season 2 udah keluar ya? Udah, iya baru keluar sekarang. Baru kan? Nah, BTW istriku sampai nangis nonton juga gitu, dan itu jadi istriku aja nggak ngapa-ngapain bisa nangis gitu maksudnya. Oh wow, oke. Emang itu dramanya sangat menyentuh. Iya, dan itu luar biasa. Nah, thank you. Kita ngomong berawal dari situ dulu, bahwa dirimu kan di situ kan nggak salah sempat gemuk ya, atau apa ya? Nah, jadi untuk syuting Induk Gajah itu aku diminta naik berat badan sampai 76 kilo. Wow. Itu ini nggak sih ada rasa kayak mental kena nggak sih? Karena kan maksudnya kan ya sebaiknya kita badan yang lebih ideal lah ya. Nah itu kan mesti besar banget tuh ya. Itu ada kena sedikit mental atau something nggak sih? Kenapa kena mental? Orang tiap malam mesen makan mie goreng, makan kuki, makan junk food semua, ayam goreng apa semua, pecel lele dipesen gitu. Jadi kayak ya jalanin aja gitu untuk profesionalisme. Itu berat itu sampai berapa? 76 kg. 70. Yang berat tuh sesudahnya, karena aku harus ngambil series baru. Nanti baru tayang tanggal 27 September ini, besok kan. Itu aku harus turun 15 kilo dan aku end up turun 21 kilo. Wow. Gitu. Itu yang berat ketika harus turun laginya itu loh. Iya. Karena kan betul, bayangin aja udah terbiasa dengan habit makan banyak, udah terbiasa olahraga, melar gitu kan. Terus sekarang jadi dengan habit ya hidup sehat gitu. Tapi jadi seneng sih, jadi motivasi. Iya. Nah itu susahan ngegemukinnya atau kurusinnya dan kurusin lu susah. Oh berarti dirimu itu tipe yang aku tipe gampang kurus, gampang gemuk. Oh enak dong sebenarnya. Betul sih, tapi asalkan niat aja. Jadi yang berat tuh sebenarnya di niat mentalnya itu loh. Itu pas lagi udah gemuk-gemuknya kan mesti ngurus nggak gitu? Ya. Nah itu ada rasa kayak capek banget gue mesti olahraga, dan itu kan butuh niat lagi, butuh apa ya namanya adjustment lagi untuk menjadi yang sekarang ini. Itu ada nggak sih? Pasti di tengah-tengah ada struggle ya, ada proses kayak aduh gue kayak nggak bakal bisa, aduh gimana ini pressure. Tapi aku tuh punya kebiasaan kalau dapat tantangan yang berat atau tantangan besar, aku suka memberi kayak ini otomatis nggak tahu juga datang dari mana nih ilmunya, tapi aku suka kayak memberikan tanggung jawab itu to my warrior self. Oke. Jadi aku nggak ngasih itu ke Caca yang sekarang. Saya aku ngeliat di kontrak, itu kan tertulis di kontrak harus turun 15 kg 1 tahun lagi kita syuting gitu kan. Wow. Dan itu pas aku ngeliat, aku akan memberikan tugas ini ke diriku yang the warrior. Aku nggak ngasih itu ke Caca yang sekarang. Caca yang waktu itu baca kontraknya, karena kalau Caca yang waktu itu baca kontraknya mungkin nggak bisa meresapi dan nggak bisa kayak mencerna kayak gila gue harus turun 15 kilo gitu kan. Wow. Jadi kalau aku udah ngasih ke my warrior self, dia tuh lebih kayak fokus dengan doing dan membuktikan
She's not a thinker, she's not an analyzer, she's a doer. Wow. Gitu. Ini nggak sih apa maksudnya kayak dengan kondisi seperti itu, alhamdulillah mental terjaga ya gitu. Terjaga. Nah, karena itu paling stres itu aku ngebayang banget itu kayak wow itu pasti stres banget gitu dari kurus ke gemuk gitu, dari gemuk ke kurus lagi, dan itu nggak gampang. Nah, so dirimu itu sempat beberapa kayak posting dan sebagainya, dirimu itu lagi gila-gilanya olahraga dan menjaga kesehatan. Nah, mulai ke titik ini nih, spiritual dikit nih, bahwa ada hubungannya nggak sih body, mind, and spirit itu ada hubungannya nggak sih kita olahraga ataupun menjadi mungkin goal-saya pasti badan bagus ya, pasti maksudnya itu sebuah bonus lah, itu ada ya goal yang kelihatan, yes. Itu ada hubungannya nggak sih? Aku rasa ada ya, karena saat kita benar-benar merasa kita tuh berada dalam sebuah sacred temple atau kayak sebuah tempat yang bagi kita tuh kita hormatin gitu, bagi kita tuh yang terusnya nggak apa-apa ya, bagi kita tuh kayak ini tubuh kita tuh sesuatu yang suci yang perlu kita rawat, yang perlu kita sayang. Dan kalau kita betul-betul mempraktekkan itu dengan belief yang sesuai seperti itu, maka kita akan memperlakukan tubuh kita dengan cara yang berbeda. Gitu. Dan dari tubuh yang metabolismenya juga lebih benar, penyakit-penyakit menjauh gitu ya. Itu kan juga membuat kita lebih gampang untuk menjaga mental health dan well-being kita. Ya, karena penyakit yang paling bisa membahayakan itu ada dua kan memang, dari mulut sama dari pikiran, right? Ya, dari mulut terus, iya, mending kalau di mulut doang nggak nyampe pikiran. Yang seringnya kan udah di mulut, di pikiran juga. Iya kan? Iya. Nah, so aku mau nanya tentang your mungkin secara psikiatri, boleh nggak? Boleh. Nah, itu kan pertama kali aku tahu dirimu itu di di sinetron di Bidadari. Yes. Sampai lupa kan gue. Nah, di Bidadari, ya udah lama banget itu, dan itu ketahuan banget yang nonton itu tahun berapa ya usianya ya, malu banget gue gitu. Sama loh kita, padahal aku lebih tua. Iya sih, nggak beda 2 tahun nggak ada masalahnya. Ini ada masalah, gue bilang 4 tahun 5 tahun, nah itu baru. Nah, so itu gimana tuh? Maksudnya bisa diceritain nggak sih? Apakah dirimu sempat cerita juga kan bahwa bipolar, nggak apa-apa aku sebut ya. Bipolar itu juga salah satunya persentase terbesar itu bukan dari genetik, tetapi juga dari lingkungan. Ya, kan dirimu yang mengatakan hal itu kan? Iya, sebetulnya cerita awalnya aku bipolar itu menarik sih, karena itu memang originally secara fisik itu aku yang mengalami gejala. Tapi penyebab awalnya setelah aku baru menyadari ini pas umur 30, bayangin nggak? Jadi udah berapa belas tahun aku ngejalanin aku dengan diagnosa bipolar, aku minum obat gitu. Aku baru menyadari pas umur 30, awalnya tuh gimana sih gue bisa kena diagnosa itu? Aku inget-inget kan aku trace back. Lalu aku ingat pertama kali kan itu diagnosa umur 17, aku didiagnosa depresi mayor. Aku tarik belakang lagi. Awal-awalnya aku inget lah, aku umur 15 nih. Lagi syuting Kisah Sedih di Hari Minggu, kisah di sekolah. Dan itu kan aku full time syuting sekolah. Jadi aku sering banget minum kopi di lokasi syuting. Oh ya, waduh kayak gue tuh. Iya, dan aku ternyata sensitif dengan kopi. Tapi aku nggak tahu kalau misalnya minum kopi banyak membuat aku nggak bisa tidur malam. Aku belum tahu itu, aku nggak punya ilmunya dulu. Kan masih kecil, nggak ada yang ngasih tahu, nggak ada yang bilangin. Jadi aku kayak minum aja, jam 11 malam minum kopi hitam biar bisa ngerjain PR buat besok, kayak gitu-gitu. Terus aku jadinya sering sampai pulang ke rumah sampai jam 3 pagi, jam 4 nggak tidur pagi. Nggak tidur, terus aku sering ngebangunin orang rumah minta ditemenin karena aku masih ngerasa high dan aktif banget gitu kan, on banget gitu. Terus aku minta ditemenin, lama-lama orang-orang terdekat aku khawatir. Karena ini udah terjadi selama 6 bulanan. Aku nggak tidur, dan tidur cuma sedikit gitu. Terus akhirnya mereka bilang, ada salah satu orang yang aku nggak akan sebut di sini siapa. Iya, nanti setelah kamera pokoknya, dia out of care. Dia out of care. Nah terus dia bilang, itu
saya punya Xanax, dibilang. Oh iya. Ambil aja setiap nggak bisa tidur. Obat psikiatri ya. Jadi ini aku dapat dikasih Xanax tanpa resep dokter langsung dari orang gila. yang dia menurut dia tuh Gila. harus minum karena Caca punya responsibility besar sekolah dan syuting dan tiap hari. Jadi kalau tiap nggak bisa tidur, lo bikin gue khawatir, out of care, gue minta lo ngelakuin ini. Udahlah setahun aku konsumsi tuh. Setahun aku konsumsi, sampai satu titik aku ngerasa, nih kayaknya ada something wrong dengan pil-pil Xanax ini nih gitu. Baru setahun tuh, aku nggak cerita ke siapapun. Kecuali beberapa orang deket lainnya ya, aku nanya, ini bahaya gak sih? Terus orang yang aku tanya pun yang lain itu juga bilang, ya nggak apa-apa, kita kalau lagi gelisah mau naik pesawat juga suka minum itu kok gitu. Jadi aku ngerasa kayak, oh ya udah oke, mungkin nggak apa-apa gitu. Nah jadi kayak aku mendapatkan semacam guidance seperti itu. Sampai setahun aku akhirnya merasa gue harus berhenti nih, karena ini bikin gue gelisah, bikin aku muncul hal-hal yang gak personality Caca gitu. Ketika aku memutuskan untuk berhenti sampai 0, itu kan Xanax tuh masuk kategori benzodiazepine. Yes. Untuk berhenti dari kayak, aku akhirnya minum 2 pil semalam. Tadinya kan cuma setengah pil. Wow. Lama-lama aku naik jadi 2 pil dalam waktu jangka setahun ya. Wow. Karena udah gak ngaruh. Tanpa ada pengawasan dokter? Tanpa. Oh shit. Tanpa bener-bener at all gak ada. Wow. Dan aku bayangin aja, orang udah rutin konsumsi, tiba-tiba stop, itu kan ada gejala withdrawal, kayak junkie gitu, kayak orang pecandu yang tiba-tiba berhenti 0 kan bisa sakit kan. Atau nggak bisa muncul gejala-gejala psikis yang aneh-aneh. Iya, betul. Kayak nggak bisa tidur, oversensitif, gampang marah, bisa halusinasi, bisa macam-macam gitu. Paham. Ketika aku memutuskan untuk stop itu kan aku withdrawal symptom selama sekian bulan. Nah disitulah Caca jadi seperti Caca yang nggak biasanya. Lagi-lagi keluarga khawatir, orang-orang sekitar khawatir banget karena emang kondisinya serem gitu loh. Mengkhawatirkannya gila-gilaan. Akhirnya keluargaku ngirim aku ke psikiater, nganter aku ke psikiater. Disitulah aku salahnya, aku nggak tahu bahwa harusnya aku cerita. Dok, saya setahun minum Xanax, selalu saya berapa bulan terakhir tuh berhenti cold turkey yang langsung dari 2 pil ke 0. Jadi saya ini sekarang aneh-aneh gini karena lagi gejala withdrawal symptoms. Itu aku nggak ngomong ke psikiater. Jadi aku cuma bilang, saya masalahnya apa ya? Terus aku kayak cari-cari masalah gitu kan biar kayak manusia normal gitu loh. Terus aku ngerasa kayak apa ya masalah gue gitu, bingung. Aku ngarang-ngarang aja sih ya masalah yang ada saat itu. Terus psikiaternya bilang, oh berarti memang ini normalnya kamu. Ya udah, and then datanglah diagnosa depresi mayor dan bipolar disorder. Wow. Dan dari situ aku bertahun-tahun minum resep obat untuk bipolar disorder. Wow. Tanpa tahu bahwa awalnya bisa aja kan kalau dibilangin, Cak, stop minum kopinya. Mungkin kalau cuma dibilangin gitu doang bisa jadi nggak ada bipolar itu gitu kan. Oh wow. So that's very wow. Ya itu sih gila banget. Sorry, omongan ini udah pernah diomongin ke tempat lain belum? Tempat lain pernah, kemarin di acara, beberapa sih sedikit ya, 3-4 kali. Karena aku juga penyadarannya baru. Penyadaran baru. Wow, baru berapa, 2-3 tahun terakhir. Wow, karena kan pengobatan, apapun pengobatan dari psikiatri ataupun itu kan memang harusnya taking off pelan-pelan. Iya, nggak bisa langsung bertahap. Iya kan, kalau langsung diberhentiin pasti collapse banget. Dan betul. So, berarti mulai dari film Kisah Sedih di Hari Minggu. Iya. Kirain aku awalnya itu dari ini Bidadari. Enggak. Oh enggak. Wow, keren banget. Aku termasuk penganut bahwa yang namanya lo artis gitu ya, mau lo penyanyi, mau lo pemain film, kan banyak yang punya pikiran gini, kita itu moodnya harus dijaga. Orang-orang sekitar kita harus membuat mood kita baik. Nah aku itu penganut kebalikannya. Mood aku adalah tanggung jawabku. Kalau aku kenapa-napa, itu aku yang salah. Karena semuanya jadi kena impact. Dan aku sampai diingetin sama sutradara bahwa, Cak, jangan bawa karakter ini ke kehidupan pribadi lo. Nanti lo jadi kayak si A tuh, ada salah satu pemain senior gitu. Dia tuh ngebawa karakternya dia pulang. Akhirnya rumah tangganya hancur, kehidupan pribadinya hancur, dan itu nggak sehat. Dan aku dengar dia ngomong gitu, aku bilang, oke, jadi aku harus get out of character begitu film ini selesai gitu ya. Oh bukan, setiap kali lo datang sama setiap kali lo pulang gitu. Jadi orang-orang ini adalah orang-orang yang tahu bahwa oh Caca ini dia nih punya harus punya high discipline, harus highly functional, tapi dia punya kondisi bipolar disorder.